Hai, akhirnya datang juga. Maaf ya, lama. Tadi aku diantar ayah. Tapi ketika sudah setengah jalan, ayah teringat belum mematikan keran air. Jadi kembali ke rumah agar tidak boros air juga. Ngomong-ngomong, kamu kurang sehat. Tadi batuk-batuk gitu. Oh, tidak apa-apa. Hanya saja ketika di jalan macet. Lalu polusi kendaraan tercium. Aku agak sensitif pada udara seperti itu. Ah, benar. Yang kita alami ini sesuai ya dengan tugas kelompok yang akan kita pelajari sekarang. Bu guru kan menyuruh kita mencari tahu cara melestarikan sumber daya air dan udara bersih. Iya, terasa oleh kita ya ketika udaranya tidak bersih itu sangat mengganggu. Terus kita juga akan selalu memerlukan air. Jadi kita harus melestarikan sumber daya air. Udara dan air yang bersih kan kebutuhan pokok kita sebagai makhluk hidup. Ya jadi harus kita jaga. Setuju. Langsung saja yuk cari cara manusia melestarikan sumber daya air dan udara bersih. Ayo, aku menemukan video nih di YouTube tentang cara manusia memelihara sumber daya air dan udara bersih. Ya sudah, langsung saja yuk kita tonton videonya. Kemudian mencatat yang pentingnya dari penjelasan di video itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya nih? Masih semangat kan belajar di rumahnya? Nah, sebelum belajar jangan lupa berdoa dan lihat dulu ya di sekitar adik-adik sekarang ada sampah atau tidak. Kalau ada, coba dibuang dulu ya. Oke, sekarang kakak mau nunjukin beberapa gambar nih. Coba adik-adik lihat ya. Nah, ini gambar apa ya adik-adik? Kalau yang ini gambar apa? Kalau yang ini gambar apa coba? Ya, benar. Yang pertama itu adalah gambar orang yang buang sampah sembarangan. Yang kedua itu gambar kebakaran hutan. Dan yang ketiga itu gambar asap atau polusi dari kendaraan. Nah, terus kenapa ya sama gambar-gambarnya? Nah, gambar-gambar tadi itu adalah beberapa ilustrasi penyebab sumber daya air dan udara yang kita hirup itu kotor dan tidak bersih. Adik-adik tahu kan kalau sumber daya air dan udara bersih itu merupakan kebutuhan pokok kita sebagai makhluk hidup. Nah, makanya kita harus memelihara sumber daya air dan udara yang bersih. Apakah adik-adik sudah tahu caranya? Ada yang sudah tahu dan ada yang masih belum tahu ya ternyata. Oke, jangan khawatir. Di video ini, kita akan belajar cara manusia memelihara dan melestarikan sumber daya air dan udara yang bersih. Sekarang kita bahas cara memelihara dan melestarikan sumber daya air terlebih dahulu ya. Nah, cara yang pertama adalah menghilangkan kebiasaan buang sampah di sungai. Nah, buang sampah di sungai dapat mencemari air sungai yang bermuara di laut, dan pada akhirnya mencemari air laut dan ekosistem pantai. Yang kedua, menggalakkan penanaman pohon, terutama pada jenis-jenis pohon yang akarnya banyak menyerap air. Yang ketiga, menjaga kelestarian hutan, terutama pada hutan hujan tropis yang banyak menyimpan sumber-sumber air. Dan yang keempat, tidak boros air. Kita harus bijak dalam menggunakan air, meskipun tersedia banyak air bersih di lingkungan tempat kita. Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai cara melestarikan udara bersih. Cara yang pertama adalah menanam pohon di sekitar tempat tinggal dan di tepi-tepi jalan raya. Nah, agar udara ini dapat terasa segar dan tidak gersang. Yang kedua, meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi dan membiasakan menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki agar mengurangi polusi asap kendaraan. Yang ketiga, meminimalisir faktor-faktor penyebab kebakaran hutan. Asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan cukup berbahaya bagi kesehatan manusia. Dan yang keempat, meminimalisir penggunaan peralatan alat rumah tangga yang mengandung CFC. CFC adalah zat gas yang terdiri dari 3 unsur yaitu fluor, dan karbon.
CFC tersebut dapat menjadi penyebab pemanasan global. Biasanya ada pada AC dan peralatan lainnya. Dan yang kelima, yang terakhir, menghindari penggunaan bahan bakar batu bara dan mencari alternatifnya. Mencari alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan. Nah, gimana? Sekarang sudah paham kan bagaimana caranya memelihara sumber daya air dan udara yang bersih? Kakak harap setelah adik-adik mengetahui dan memahaminya, adik-adik dapat menerapkan cara-cara tadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, coba kakak mau tanya dulu deh, ada yang bisa simpulkan nggak cara manusia memelihara dan melestarikan sumber daya air dan udara yang bersih itu bagaimana? Ya, betul. Cara memelihara dan melestarikan sumber daya air yaitu dengan menghilangkan kebiasaan buang sampah di sungai, tidak boros air, menggalakkan penanaman pohon, dan menjaga kelestarian hutan. Terus, cara memelihara dan melestarikan udara bersih yaitu dengan menanam pohon di sekitar tempat tinggal dan tepi-tepi jalan raya, membiasakan menggunakan transportasi umum, meminimalisir faktor-faktor terjadinya kebakaran hutan, meminimalisir penggunaan peralatan rumah tangga yang mengandung CFC, dan menghindari penggunaan bahan batu bara dan mencari alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan. Nah, sekarang mari kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah, karena kita sudah mempelajari cara memelihara dan melestarikan sumber daya air dan udara yang bersih. Jadi kita sudahi dulu ya pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video pembelajaran berikutnya. Bye! Oke, sekarang aku paham. Sama, aku pun paham. Semua makhluk hidup akan mengalami kesulitan bertahan hidup jika kekurangan konsumsi air. Makanya, keberadaan air yang melimpah ruah di lingkungan alam itu haruslah dilestarikan dan dilindungi dari pencemaran air. Yap, betul. Dan semua makhluk juga membutuhkan udara atau yang disebut oksigen untuk bernapas. Tugasnya sudah selesai. Mari kita pulang.